Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Yunus ayat 62 sampai nanti 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka itu ada berita gembira, fil hayatid dunia, pada hidup di dunia, wa fil akhirah, dan pada akhirat. La tabdila, tidak ada pula perubahan, li kalimatillah, bagi ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu dianya kemenangan yang besar. Wala yahzunka, dan tidak akan pernah mengganggumu, qauluhum, perkataan mereka. Innal izzata, sesungguhnya kekuasaan itu, lillahi jami'a, milik Allah semuanya. Was-sami'ul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka itu berita gembira, fil hayatid dunia, dalam hidup di dunia, wa fil akhirah, dan pada akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu dianya kemenangan yang besar. Wala yahzunka qauluhum, dan tidaklah mengganggu engkau perkataan mereka.
Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semuanya. Huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibu bapak yang kami hormati, kalau kita buat tema maka temanya wali Allah. Nah, gitu. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Kita pertili dulu kata wali ini. Jamak dari wali itu aulia. Dan arti wali itu dalam bahasa kita banyak. Bisa artinya wali itu teman dekat atau teman setia. Bisa wali itu artinya penguasa atau pengurus. Dan bisa pula wali itu artinya pemilik. Nah, jadi banyak sekali. Dalam pemakaian sehari-hari, menurut tradisi Al-Quran, umpamanya kita jumpai Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu artinya di situ adalah melindungi itu. Allah melindungi orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita jumpai ayat al-mu'minu awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin itu menjadi wali bagi orang mukmin lainnya. Itu teman setia. Nah, teman setia. Tapi berbeda pula dengan dalam sebutan wali hakim, wali nikah, sampai nanti wali negari, wali jorong, wali kota. Nah, kan banyak sekali wali. Nah, kalau wali kota artinya seorang yang menguasai kota. Wali jorong menguasai jorong, dan banyak sekali. Wali nikah adalah orang yang berhubungan darah dan berkuasa penuh terhadap pernikahan. Bahkan kalau ada seseorang anak yang dijumpai itu sering ditanya walinya siapa. Nah, sehingga juga wali murid, wali santri, wali siswa, kan banyak sekali itu wali. Namun ya menyeliplah wali korong, wali negari. Nah, kan begitu. Nah, dalam hal aulia Allah atau waliullah, wali Allah. Nah, ini sekarang wali-wali Allah. Allah menjadi wali bagi orang ini juga menjadi wali bagi Allah. Jadi kau wali Allah, waliullah, wali Allah, orang yang setiap saat mendapat perlindungan dari Allah. Nah, itu sebenarnya wali Allah. Orang yang dilindungi oleh Allah secara langsung. Jadi tidak ada batas antara orang itu dengan Allah dalam hal memberikan perlindungan. Kenapa? Karena dia sangat dekat. Nah, dia bisa bercampur itu. Orang yang selalu dilindungi oleh Allah. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah. Nah, kedekatan itu juga artinya wali gitu. Nah, jadi kenapa Allah sangat dekat ke dia? Karena dia, nah itu dalam ayat berikut disebutkan nanti. Jadi secara timbal balik, aulia Allah ini adalah orang-orang yang memiliki kedekatan yang bukan main dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah sampai kepada wali Allah ini dalam artian dekat dengan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah lagi ada rasa takut, tidak ada rasa duka di hati lagi. Nah, kayak gitu. Jangankan rasa takut, rasa duka, dia akan menghadapi kehidupan ini dengan enjoy saja. Dia menghadapi kehidupan seperti air mengalir saja. Kenapa? Karena dia orang yang dekat dengan Allah. Untuk menganalogikan dan memahami ini mudah saja Pak Ibu. Jangankan dekat dengan Allah, dah ke jo pak camek sila dapat limpahnya sedek.
Apalagi kalau ada kayak Pak Wali, oleh negara, wali-wali kota. Apalagi kalau bisa saja menelepon langsung Prabowo. Oh itu bukan main itu. Orang dake jo pejabat tinggi itu. Tingkahnya, perangainya itu biasanya kalau tanda kutip begitu ya. Kenapa dia biasa-biasa saja dalam hidup, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut ngomong, tidak ada rasa takut bertingkah dan berperangai, karena dia tahu bahwa dia orang dilindungi, dia tahu orang yang dekat pasti nanti akan jadi prioritas di dalam menyelamatkan dirinya. Itu berawak semua. Nah hari ini dia bukan dekat dengan gubernur, dia bukan dekat dengan menteri, dekat dengan presiden, dia dekat dengan Allah. Nah kalau dia sudah dekat dengan Allah, ada itu leh. Ya. Bahasa saya dah kayak kau ya kan tu ya. Nah, sebab lanjut tak lanjutnya bahasa kan ya. Nah, jadi dekat dengan orang yang ada di dalam kehidupan ini dengan Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada pula rasa cemas, rasa khawatir, karena di belakangnya adalah Allah. Dalam bahasa lain disebut dengan tulang punggung. Ada bahasa satu lagi, tampe bapacik, tampe bersandar. Kalau orang itu sudah bersandar kepada yang kokoh, sudah bergantung kepada yang kuat, kan sudah aman itu. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak perlu takut dan tak perlu gentar leh. Kenapa? Karena sudah memilih yang tepat. Sampai bersandarnya tago, sampai bergantungnya kokoh. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang salah mengambil tempat bersandar. Kamanya bersandar? Ka kayu lapua. Oleh karena bersandar ke kayu lapua, pas sampai bersandarnya koroboh, jo inyo sebalingkang. Nah itulah bersandar. Jadi senang jelek kayu lapua aja. Tempat bergantung rapuh, jatuh jo inyo jatuh. Maka bersandarlah kepada yang kokoh, bergantunglah kepada yang kuat, Allah Subhanahu wa taala. Nak jatuh tu dong. Jadi kalau dia sudah mendapatkan yang kokoh, yang kuat, sehingga tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir. Makanya Allah bilang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena ibu, musuh yang paling kita takuti di dalam kehidupan ini kan cemas itu. Dan kita kadang sulit lari dari rasa cemas. Yang sedang berjalan takut tak sampai. Yang sedang makan takut tak kekenyang. Yang sedang berusaha kok mengalihnya takut tak beruntung. Malah lebih takut kalau rugi. Yang sedang bertani tanam bawang takut kalau bawang pun tak tumbuh. Yang sedang menanam lado takut kok berekle selado kok. Yang sedang mengirim anak pergi bersekolah tempat lain takut kalau ada terjadi hal-hal. Kan seperti itu. Jadi kita selalu berada dalam keadaan cemas. Dan kita selalu digerogoti oleh itu. Takut kalau Gunung Merapi lagi. Kalau uti bolo kampung. Makin lama rasa takut itu makin bangkit. Kalau tidak ada pengelolaan, makanya orang ada cara rasa cemas terus. Bahkan kadang sampai pingsan dia takut. Sampai surang sih. Itu berbahaya. Cemas terus. Itu kalau diperturutkan, tidak ada dikelola dengan benar, itu akan membuat terganggunya aktivitas-aktivitas lain. Sholat tidak khusyuk, memasak mata lupa, menggoreng angoy lupa, membuat sayur tak ada airnya lagi, lemas dia sayur. Kenapa? Karena rasa takut. Makan tak lama, lalu anaknya tiba berjalan tata ruang, mengangoy. Karena rasa takut yang selalu menggerogoti dirinya dimanapun dan kapanpun. Nah, wali Allah ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka wali Allah.
Nah sekarang pertanyaannya, tentu kita berkeinginan untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Jadilah kita wali Allah. Bagaimana caranya? Ayat yang kedua, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa itu wali Allah? Yaitunya orang-orang yang beriman dan orang yang selalu bertakwa. Orang yang beriman dan selalu bertakwa. Iman kita sudah tahu, bagaimana kita meyakini bahwa kita itu memiliki hablum minallah. Kita memiliki kaitan dengan Allah dimanapun dan kapanpun. Itu sudah kita yakini itu. Di waktu seorang, di waktu bersama, di rumah, di luar rumah, di mana saja kita perlu menyangkutkan bahwa kita punya hubungan dengan Allah di mana-mana. Iman itu adalah sebagai alat untuk mewas diri nanti. Kenapa seorang di waktu sendirian di atas rumah dia sholat, tak dia sempurnakan sholatnya. Fatihahnya tetap sempurna, ayatnya tetap sempurna, rukuknya tetap sempurna, sujudnya tetap sempurna. Padahal tidak ada lihat orang sama sekali. Paling mancina lalu. Kenapa dia tetap menjaga? Karena dia yakin bahwa Allah itu melihatnya. Nah, itu namanya iman. Tapi ada orang yang punya iman ini, dia yakin Allah mencaliannya. Tapi dia tidak ikuti dengan niat takun. Tidak diikuti dengan, kan sudah bahasa kita bupat tekun. Sebenarnya dari niat takut. Tekun, sungguh-sungguh. Makan sungguh, bekerja sungguh, berjalan sungguh, sepenuh hati. Sehingga enggak gawa, enggak gawa. Rowa itu sesat bahasa Awaknya. Rowa bahasa Arabnya lah jadi bahasa Awak gawa. Salah. Gawa deh. Gawa. Makasih sampai tujuan tak tercapai. Apa muka gawa? Galaknya orang batunya lupa deh. Kira terompak bertukar suai kerja. Itu gawa namanya. Itu gawa namanya itu. Galak orang galak Pak. Ini galak orang Pak. Bagus itu. Kuris ladori nasi. Lagak entahnya. Baju baru, kalau baru. Pilih di gigi. Kuris lado. Itu galak orang macam lihat. Nah itu namanya gawa. Nah orang-orang yang khaufun alaihim walau bihasanun, yaitu wali Allah, tidak ada bagi dia. Karena amanunya tadi dia ikut dengan ayat takut. Dia tekun. Tekunnya apa? Beribadah. Makanya wal yu'minumi wal yastajibuli wal yu'minubi. Mereka itu memperkenankan segala yang diperintahkan oleh Allah. Kok perintahnya kerajuan, kok larangnya tinggahan. Itu ayat takut. Kata-kata takut itu takwa, kemudian asal maknanya itu wiqayah. Qoyaki artinya mewas diri. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang selalu hidup dalam keadaan waspada. Diterjemahkan ke dalam bahasa satu lagi, hati-hati. Hati-hati melangkah, hati-hati berpakaian, hati-hati bertingkah, hati-hati berbicara. Karena satu kalimat itu berbahaya. Sebaliknya satu kalimat bermanfaat. Kan seperti itu. Aman tuh. Alah, aman. Awasam. Tuh bayu. Kan sekalimat aja. Babu ya, aman. Lah tanang lebu Pak. Babu ya, juga bayu teh. Wah, ndak lalu itu. Jadi satu kalimat itu bisa membuat suasana berbeda 180 derajat. Mengerikan. Macam-macam tuh. Menyenangkan. Lain itu. Awasam. Tuh. Itu tuh. Namun ndak lalu orang nanya tuh. Aman tuh. Maklum. Jadi orang bertakwa selalu menjaga itu. Jadi kenapa dia bisa digelar wali Allah? Karena dia amanu dan yattaqun. Pendeknya yattaqun itu adalah orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Mengamalkan Islam secara keseluruhan. Bapak Ibu, dalam ayat yang 63, kalau dia sudah sampai kepada level itu, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu pasti diberikan busra. Busra, berita gembira. Berita gembira. Kalau berita menakutkan, nazir.
Kalau berita gembira, busra. Wa basyiril ladzina amanu, beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman. Nah, berita gembira. Nah, berita gembira itu akan dia peroleh pertama fil hayatid dunya, dalam hidup di dunia. Dia mendapat berita gembira. Sebenarnya yang dituju dengan berita gembira ini surga ini maksudnya. Nah, tetapi karena disebut di sini hayati dunia, berarti ini di dunia. Apa berita gembira di dunia? Kan ada istilahnya warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kayaknya dari arah yang ndaknya duga-duga, yang ndaknya sangka-sangka. Sering diberikan oleh Allah yang seperti itu. Itu kan kegembiraan. Orang kehilang sandal sadonya, ndak. Ndak ada deh orang terkena, nya terkena. Ia mana bully orang sebalik, nya ndak. Itu busra tu. Busra tu. Akan seperti itu. Orang mengalati asyik pergi ke sadolahnya, lalu tabang. Nya nyebut payang surang. Kira hujan ni. Dia selamat pada itu nya nampak payang surangnya. Siapa yang nyuruh dia menggerakkan hatinya membawa payang tadi? Karena wali Allah sehingga dimunculkan oleh Allah minatnya membawa payang. Itu busran. Akan perlu dia hal yang seperti itu. Karesi hati buin ke orang kek bekam baru tu biarlah Rabu selah pagi-pagi. Pada kare hati pada awalnya Selasa tengah hari mah. Rupanya kawan orang kek Selasa tengah hari. Oh. Runtuh kalau 9. Tengah malam harus selesai. Saya kelancar Rabunya. Siapa yang menggerakkan hati itu? Itu busro namanya. Karena nyolah menjadi aulia Allah, wali Allah tadi. Kan butuh awak itu nasabahnya. Jadi rencana-rencana, gagasan-gagasan yang dikerahkan di dalam kehidupan itu sampai. Pertimbangannya itu sampai. Makanya orang-orang yang wali Allah, dia itu mendapatkan busra di tengah-tengah kehidupan. Setiap yang diputuskannya itu nyendak seorang nyeminta kan hati dulu, tak ke Allah dulu. Habis itu. Makanya di waktu saya khutbah kemarin, ibu kan tak datang Jumat. Pasal kini buat sampaian. Kita sekarang berada pada Juni. Setelah Juni ini kita masuk Juli. Itu adalah tahun ajaran baru bagi kita di Republik Indonesia. Anak kita pasti Juni ini menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Dan kita akan memilih jenjang pendidikan berikutnya. Kita tahulah pengaruh pendidikan bagi kehidupan. Maka pandailah kita memilih jalur pendidikan yang tepat dan benar untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kita. Saya tidak membawa masuklah ke sini, masuklah ke situ, tapi secara arif dan bijak saja. SMP, tidak seluruh SMP sama. Senamiah, tidak seluruh senamiah sama. Pondok, tidak seluruh pondok nang sama. Maka mintalah kepada Allah, bermusyawarahlah secara mendalam, kira-kira di mana pendidikan yang paling tepat untuk anak kita. Kriteria umumnya adalah pendidikan yang memang mengisi segala ruang. Ada ruang kepala, ada ruang dado. Kan itu siapa? Nah, di dalam memilih tadi itu, kalau dia wali Allah berdasarkan kepada amanu dan yang takut, pasti pilihannya tepat. Tak cik bahan por saja. Pasti pilihannya tepat. Kenapa? Karena dia dituntun oleh Allah di dalam memilih tadi itu. Nah, seperti itu pula. Satu kali ya sekitar tahun 2000-an lah. Pernah kejadian kecil tapi jenaka kejadian tu Pak. Ya namanya anak muda tentu agak nakal tanggal-tangguang. Barabut samba. Sehingga kawan ko agak canguk babian kadang. Tu lagak-lagak orang ketek-ketek. Itulah teman nuang. Oh no, kiruling kue. Kiruling kue. Saya langsung cek kawan dia. Kiruling kue. Kawan-kawan yang diam-diam saja dia mau ikut salah. Hati dapat.
Tentu kalau ditanyalah pasti mana cak ling kue berarti jalan hati. Ada kawan kadang tidak terpaksa aja rabu-rabu aja. Cucu silung kue. Jangan makan ling kue. Makanya bahasa jangan dirabui kulen kue dapat. Biasa-biasa saya. Seperti itu. Sering kadang dalam hidup seperti demikian. Kadang merabui ni oto di muka. Sedang berjalan kesakian. Rupanya duduk di bangku. Nan pakunya mencogok tentang ikut. Itulah kesakian. Kawan di tengah aman saya. Makanya terimalah yang dijatakan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah bermodalkan iman, bermodalkan yattaqun, dimulai dengan bismillah, dengan menyandarkan diri kepada Allah, yakinlah Allah pasti memberikan yang terbaik di dalam memilih tadi. Bu Win, itu kan tak lapeh dari memilih dalam hidup. Terkena buta tu. Makan sampai ada 3. A, B, C, naiko. Nah kalau kita bermodalkan amanu dan yattaqun, tapi pilih ada awak yang cocok jawab. Nah, tapi ada awak ikan. Alhamdulillah, karena ikan dagingnya lunak, gigi yo agak kurang. Kan pas tu. Kawan terpilih kerupuan enggak kaya, gigi kancang baru. Tapi kalau tidak bermodalkan amanu jo yattaqun, apa pilih? Terpilih kerupuan sama itu enggak karehnya. Gigi cie leh. Pangan. Ada dan cucu saya tadi di kau tu karih terasun. Balah, ndak bermodalkan amanu jo yattaqun. Sehingga ndak busro jadi. Jadi di dalam hidup di dunia dia dapat busro. Kita tidak akan pernah lepas dari memilih, maka pilihan akan menjadi tepat. Itulah dia busro. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan di dunia akan seperti itu. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Ini pasti yang maksudnya surga Jannatul Naim. Enggak mungkinlah neraka yang maksud. Orang yang sudah menjadi wali Allah di dunia dapat kabar gembira berupa kemudahan-kemudahan di dalam hidup tadi. Nah kan begitu. Pagi itu sangat cerahnya pagi itu. Tapi nya tararak se nak mabuih mi nya kan buat miso maka mengalih miso pagi itu. Ana babuih kori kapane tu Kira ku selapan tiba hujan. Habis misonya. Kawan ambuih tadi lah nangis pulang. Banyak tak buang pagi tak buang pulang tak ada singgah cik lah jadi balik orang dah. Hujan maka tuntang tetap balik orang. Itu busro namanya itu. Kan sangat butuh atau busro. Nah, bahwasanya wali Allah itu diberikan busro di atas dunia, busro di akhirat, itu adalah aturan Allah, ketetapan Allah. La tabdila li kalimatillah, dan ketetapan Allah itu tidak akan mungkin berubah. Karena SK-nya lah keluar. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Pastilah diberikan kepada orang itu sesuai dengan usahanya. Itu pasti itu. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan pernah bertukar, tidak akan pernah berubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika huwal fawzul azim, yang demikian itu pastilah keuntungan yang agung, keuntungan yang besar. Tidak ada itu lagi. Ya, kadang-kadang kan gikoloma logika kan ya. Ada dapat bismillah. Dapat dendeng di selero bundo tah. Ini lah maknanya. Selero bundo tu. Dapat dendeng tiga dendeng kariang tu 5 alai dapat. Kan jak 5 alai itu 5 kali 20 man. 5 alai. Kan beruntung itu. Kawan sabalah dapat kejeboh. Kejeboh hangit tu cieknya. Ya nak. Dapat dendeng 5 alai dendeng kareh, pitak bagi gigi. Biarlah dapat kejeboh walaupun ciek. Kerana awak indak bagi gigi. Semua itu. Jangan gembira dia dapat dendeng 5 alai padahal gigi ciek.
Nyo lamaknya kan kunyang ke mani itu juga akan dikunyah. Dia adu sedagiang sama dagiang itu namanya. Seperti itu. Jadi setiap kita definisinya itu pasti berbeda. Kan gitu. Tapi cincin ameh bakal makai wak kontong. Kan itu. Ya. Nak bayi ada warna kacamata, ya butuh. Sama itu. Jadi tentu sesuai jo. Ya, tapi oto rancak toto remote tah. Ada yang ke bahasa, tu ke menoto lo bahasa tangalaman bal kacarunya tu. Ngasa iko ada gerangnya ame remote di sini. Tapi kalau kena ketik sampai tahun mau 5 tahun tu hari ini aja tu. Kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, makanya alhamdulillah lah nang ke disabui kalau awak masuk kepada wali Allah pada pek busro nabantu iko. Keuntungan yang besar, hadiah yang besar, penghormatan yang besar, piala yang besar, lebih besar daripada piala besar, piala dunia sekalipun. Cuman ada seketek. Dalam ayat berikut ke 4. Ada seketek. Dalam falsafah kita hidup Minang kan disabui. Babue buruak sakalijan, babue elok tahan-tahan. Makanya artinya apa? Jangankan kita berbuat salah, berbuat benar pun ada orang sakit hati kawan. Itu nak pek tulah. Terus ke masjid, rajin solat sunat tidak tinggal. Itu kan baik tu. Tapi tolong hati-hati, itu pun sakit. Ada tirang sakit jalian. Malah dan taat benar. Ia orang sasek. Malah dan taat benar. Nah, sekarang ada rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Itu kan baik itu. Sakinah, mawadah, warahmah. Itulah cita-cita kita. Di antara ekspresi dari sakinah, mawadah, warahmah itu, kamu apa ibu berdua tari? Udah sakit terang lihat. Malih deh, berdua tari sih. Pasar berdua, parak berdua lagi, mandi berdua lagi. Ya sihat, bininya. Ya kalau jo bini itu kamangawak. Tapi jo ada orang sakit dia macam lihat. Aku. Sehingga walaupun dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada tu lagi. Tetap ada orang sakit hati sama dia. Sahabi Abi Kara, Abu Lahab sakit dia macam lihat. Abu Jahil sakit dia macam lihat. Jadi nak gara-gara asar barasih dia sama saji kau, barasih mensaji, barasih WC, kan itu lama lah dulu ya melaluan barang ya. Barasih sadonya, ada orang sakit di pasar tu, malerin, mensaji barasih mana aja. Beko kalau nak keraja wasa skill ti. Jadi babue buruk sekali jan, babue elok. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ada saja musuhnya. Nah, orang yang sudah menjadi musuh kita itu sakit hati ke kita, maka dia berpotensi mencari-cari kesalahan. Maka dia ayat ini, wala yahzunka qauluhum, dan janganlah wahai Muhammad qauluhum yahzunka, perkataan mereka itu sempat mengganggumu. Tak usah kau terganggu oleh perkataannya, karena kau sudah berjalan pada rel yang benar. Masa bodoh lah. Coba ada, karena Abu Lahab, Abu Jahil dan abu-abu yang lain sampai ke burukok, karena sudah musuh Nabi Muhammad, nyucuki-cukian yang mungkin. Bakacian Nabi Muhammad itu abtar, orang yang oleh Allah dibenci sehingga putus keturunan. Nak padusi saya. Ada kecil Muhammad abtar. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad itu kena sihir. Bahkan mengatakan Muhammad itu tukang sihir. Masakan anak tak sekolah,
Dan tahu si ayahnya, si induknya tu ayat Quran kecilnya yang keluar dari mulutnya. Caklah terus. Muhammad, pasti kau akan diejek, macam-macam yang akan dibilang sama engkau Muhammad. Tapi la yahzunka qauluhum. Jangan sampai perkataan mereka itu sempat membuatmu goyah, membuatmu berubah. Jadi kadang bikolo apa ibu, dalam menghadapi kehidupan ini, tak semuanya harus direspon. Ambo guru ambo ditolip dulu Pak Pian, bu tahu nak Pak Pian. Sumpu apa nak? Sumpu apa? Ini betul Zar. Kalau ada orang yang buat buruk awak celik orang ni, umpamanya anjing je, disalaknya dan salak lagi. Jadi salak lagi. Begitu Pak. Ya kalau orang salak lah yang sama orang lainnya. Santiang lah nasihat Pak Wan. Jadi kalau disalaknya dia yang lari salah, mendak saya. Besok kalau ada jo rencana nak lalu ke situ bawa dok cek. Kerjaannya campak godok. Kerja godok. Hari nang katigo lalu ke situ ndak ndak bawa godok, ang nak kerja le. Ada itu. Dah ada godok tang ledang. Tak nak saja. Itu metode. Jadi kalau kita lewat ada anak umur 5-4 tahun nyoba cari, jangan carilah anak tu. Tu sawit kata aja anak tu. 2+2 mak je. Acak. Kalau anak sekecil itu mungkin dia sendiri belum mengerti apa yang dia bilang. Maka responlah orang itu sesuai dengan ayat umurnya. Mungkin dia sendiri belum mengerti apa yang dia bilang. Kan dia respon secara benar, secara rasional, ya nggak mungkin. Nah, jadi kalau ada orang gini, anggap saja orang bodoh. Jadi kalau kita terperosot dan apa istilahnya itu terpancing pula, maka kita pun bisa saja tergolong sama dengan dia. Nah, waktu itu wahai Muhammad, la yahzunka qauluhum. Jangan sampai mengganggu perkataan mereka. Kau dibilang sihir, biar saja. Umpamanya bantu apa gini? Tu biar tu gilo mai. Mau carinya, jolah diam. Tu ambo gilo dia. Tu ambo gilo. Biar tu nak selesai terus. Mau cari. Mau cari. Ada orang dari belakang. Macam-macam kecil. Alah sama lo je. Ada beda 4 ke 2 je. Jadi merespon itu. Makanya Allah, innal izzata lillahi jami'a. Yang benar bagi kita bagaimana? Yang benar bagi kita adalah perbuatan kita itu cocok di mata Allah, mata Rasul apa tidak? Kalau cocok ya sudahlah. Sebab kalau kita ngeh dengan apa yang direspon oleh orang sekeliling, mau tak jadi kada jauh. Kan ada kisah itu diulang saya lihat ada. Luqman dengan Taran. Dia pergi satu tempat bawa keledai. Keledai si kuat, nyoba 2. Keledai kok kuri oleh orang buta. Pertama Taran kalau berdua kata keledai kok payah keledai. Angsalah naik lah. Biar dia berjalan. Dia nak mungkin lah ya. Ayah lah dia biar bawa jalan. Ang badan nak ketek keledai kok kuri dah. Adilah ya. Ku perintah mah jangan mengerengkang jalan. Jadilah jalan anak detek keledai, ayahnya jalan 1 kilo jalan ngecek orang anak tak selesai nyelamak junta-junta detek keledai, ayahnya jalan sesango ya lagi terengah adanya turun lang biar dia naik lagi ke dia lah. si Luqman naik detek keledai anak jalan 1 kilo jalan kau apa yang nak bau tak nyelamak mereka masa esok detek keledai anak lau paluan. Tak salah je kan. Tak pernah dia sayang sama anaknya. Jadi orang tu ini esok detek keledai. Esok dah garamnya. Anaknya 42. Taran berhenti je. Berhenti. Anak itu dah naik kedua lah. Yang naik keduanya. Tinggi keledai kau berdua. Tentulah sampai pak keledai kau jalan. Setengah kilo jalan ya. Mengecek orang. Iku manusia nak do pangana. Jadi keledai kurinya naik berdua kata itu lah nak mati keledai itu. Ya. Akan ada selesai itu dah. Anda itu Taran turun soal lain. Betul.
kabek keledai pula. Kabek kaki muka, kabek kaki belakang. Bayar, awak sandang keledai. Sandang keledai. Cek lo orang kayak aneh lo manusia. Biasanya nama keledai kaki muka, kaki belakang, kabek sorong kayu itu kan. Biasanya yang disorong, yang didagang kayak gitu, ada keledai mati, keledai sudah biar. Kok keledai itu? Kini buka keledai itu lagi ala rumpui. Duduk waswanta kecil. Ayahnya Luqman di jalan antaran nang sadang terjadi tadi itu adalah gambaran kehidupan. Sekera Jawa dosa caciknya orang. Ada sasia orang. Ang berjalan ada nanti keledai, ada di salah orang. Ang nanti keledai ada berjalan, wang salah orang. Naik awak keledai keduanya awak salah. Awak sandang keledai awak je salah gitu. Jadi kini itu dia. Pokoknya dalam hidup lah sesuai anang kerajaan jok Quran jok sunnah jok kehendak Allah. Allah laju terus. Jangan dengar cik orang. Sebab tak jadi kerajaan kok. Tu cilik tanya, jak tadi tagak bakal panjang saja. Terang hari nyonya duduk. Tu kalau model itu duduk kepanjangan dia. Akan nak selesai terus. Nyoba tegak lutut lah. Tu kalau model membuat film sama tegak lutut siapa. Jadi barang ke sana. Itulah itu. Makanya kita enggak kita harus peduli pada lingkungan tapi enggak boleh tafakur benar. Sebab kalau itu nak jadi cialah. Sudahnya itu kan awak nada hidup sudahnya nih. Seperti itu. Makanya la yahzunka qauluhum. Jangan sempat mengganggumu perkataan mereka karena itu berbahaya. Nan jale dawa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya seluruh kekuasaan itu milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Yang menjadi standar utama dewa Allah senang apa tidak. Itu yang perlu dewa. Was-sami'ul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Masa bodoh biar aja. Pokoknya lamun jalan baik ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak pasti tegak, yang batil pasti lenyap. Dan pemenang pasti keluar yang sejati begitu. Jadi oleh karena itu jangan kita terpengaruh. Apa ya? Itu dia. Dagok kaji. Ala inna auliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. La khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa. Lahumul busra, bagi mereka ada kegembiraan. Fil hayati dunia, pada hidup di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu dianya keuntungan yang besar. Wala yahzunka qauluhum, dan janganlah mengganggumu perkataan mereka. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuasaan itu milik Allah semuanya. Was-sami'ul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.